Ini saya yang akan menjelaskan full. Jadi tidak ada sesi presentasi dari kalian, nggak ada. Jadi untuk menghemat suara saya dan biar saya juga bisa menyampaikannya apa namanya dengan jelas ya, ini akan saya gabung. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan dari satu kelas dan yang lainnya juga bisa ikut mendengarkan. Gitu. Jadi untuk hari ini jadwalnya bisa ya semuanya dua kelas di hari ini jam 10. Bisa Ibu. Nggak ada masalah ya kelas yang hari Jumat. Dari kelas A mungkin nggak ada masalah sih. Jauh ini. Jadi yang hari Jumat kelasnya digabung ke hari ini. Iya Ibu. Oke, tolong diingetin ke teman-teman yang lainnya. Kemudian eh, nanti link Zoom-nya ganti-gantian aja nyiapin ya. PJ-nya saling koordinasi aja. Misalnya minggu ini kelasnya kelas B, minggu depan kelas ini kelas A sama B ya. Iya Ibu kelas A dan B. Ya, yang nyiapin Zoom hari ini siapa? Kelas A apa kelas B? Kebetulan hari ini dari saya Bu. Kelas A. Kelas A, berarti minggu depan kelas B. Ganti-gantian aja ya. Jadi saling apa namanya sadar tanggung jawabnya masing-masing. Nanti saya juga akan absen seperti tadi ya. Jadi saya absen dulu kedua kelas dan apa namanya pastikan kalian hadir seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa aturan presensi di kelas saya adalah maksimum 3 kali eh, apa absen atau 80% kehadiran. Jadi kalau lebih dari 3 kali itu akan saya eh, tidak izinkan untuk mengikuti ujian, baik itu UTS maupun UAS. Nah, ini kelas tandem dengan Prof. Gatot. Saya akan mengajar sebelum UTS, Prof. Gatot setelah setelah UTS. Jadi untuk soal UTS itu dengan saya, semua materi sebelum UTS itu dengan saya, tugas-tugas sebelum UTS dengan saya, setelah UTS, tugas-tugas, materi, kemudian ujian UAS dengan Prof. Gatot. Nanti saya yang akan mengolah nilai-nilai kalian dari Prof. Gatot dan menginput ke Siakat. Jadi nanti akan di-combine nilai dari saya dan nilai dari Prof. Gatot biar nilainya lebih apa namanya objektif ya. Ada dari saya dan ada dari Pak Gatot. Jadi kalau misalnya nanti nilainya kenapa jelek, coba dilihat. Mungkin kamu tidak mengumpulkan tugas di kelasnya Pak Gatot, gitu ya. Walaupun kamu mengumpulkan tugas terus di kelas saya dan sebaliknya, begitu. Kemudian tidak ada perbaikan, tidak ada tugas tambahan. Ketika nilai sudah saya masukkan ke Siakat, itu adalah nilai final. Saya tidak pernah memberikan perbaikan ataupun tugas tambahan. Jadi kalau misalnya nilai akhir kamu C, ya itu adalah nilai yang merefleksikan kemampuan kamu, usaha kamu di kelas ini. Gitu. Jadi kalau misalnya di akhir perkuliahan setelah nilai sudah saya submit ke Siakat terus ada yang WA, tidak akan saya balas. Kecuali itu adalah kesalahan saya input. Misalnya saya ada nilai yang eh, saya salah masukin itu akan saya perbaiki. Tapi kalau minta tugas tambahan atau perbaikan itu tidak akan saya balas. Jadi saya sampaikan dari awal. Jadi usaha kamu adalah selama 1 semester ini. Tidak ada yang merengek-rengek nanti ya di akhir semester untuk minta perbaikan atau minta tugas tambahan. Ini saya sampaikan dari sekarang. Jangan minta juga ke Pak Gatot ya. Jadi memang itu aturannya seperti itu. Oke, ada yang ingin disampaikan? Ingin ditanyakan? Belum saya jelaskan RPS-nya dan buku yang akan digunakan.
Gak ada? Oke. Saya akan share RPS-nya ya. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Ibu. Oke. Em, ini berarti mahasiswa yang ambil konsentrasi keuangan semua ya? Eh, itu tidak Bu, karena kita ini ambilnya paket Bu, jadi bukan Oh, konsentrasi. oh ini dari kelas bisdik ya? Iya Ibu, Iya, Bu. bisnis. Saya pikir dari kelas manajemen. Kalau manajemen kan kita memang ada konsentrasi keuangan, marketing, SDM gitu. Jadi biasanya manajemen investasi ini apa namanya diambil oleh mata kuliah manajemen mahasiswa-mahasiswa yang mengambil konsentrasi di manajemen keuangan. Oke, apa sih manajemen investasi ini? Manajemen investasi ini adalah mata kuliah yang mempelajari bagaimana investor memutuskan pilihan investasi dari berbagai alternatif yang tersedia di pasar modal. Nah, saya mau tanya nih, mungkin kalau, oh ya, di kelas saya ada poin diskusi ya nanti ya. Diskusi ini bukan kalian yang presentasi gitu, enggak. Karena untuk kelas hitung-hitungan itu full saya yang ngajar. Jadi, apa namanya, saya mau kamu memang benar-benar bisa. Kalau presentasi teman kamu juga belum tentu ngerti gitu kan. Untuk hitung-hitungan, kalau teori mungkin masih bisa presentasi, tapi kalau hitung-hitungan itu saya full yang ngajar. Jadi makanya saya minta kelasnya digabung, biar saya bisa menghemat suara, bisa menghemat energi, karena materinya sama. Nah, eh, ada poin diskusi di kelas saya. Jadi kalau misalnya kamu bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan, boleh raise hand atau boleh langsung ngomong ya, itu saya kasih poin. Poin ini akan menambah nilai UTS, karena saya kan yang akan memberikan nilai UTS, nilai UAS dari Pak Gatot, maka nilai diskusinya nanti akan menambah di nilai UTS. Gitu. Oke, ada berapa jenis pasar yang kamu tahu? Pasar keuangan ya, kan kita lagi ngomongin investment. Ada berapa jenis? Yang izin, Bu. Yang saya Ya, tahu tuh ada pasar uang sama pasar modal. ya betul. Siapa yang jawab? Ramdan, Bu. Ramdan. Ramdan 3000. Iya, Ibu. Oke, ya betul. Jadi, pasar keuangan itu ada dua. Ada pasar uang, ada pasar modal. Pasar uang ini untuk yang instrumen-instrumen jangka pendek. Biasanya di bawah 1 tahun, di bawah 3 tahun. Nah, pasar modal ini untuk instrumen-instrumen yang jangka panjang. Biasanya lebih dari 5 tahun, bisa sampai 10 bahkan 20 tahun. Gitu. Pasar uang ini untuk instrumen jangka pendek. Jadi memang ditujukan untuk apa namanya investasi yang tujuannya jangka pendek. Sementara kalau pasar modal itu biasanya diperuntukkan untuk investasi yang eh, apa periodenya panjang. Gitu. Misalnya apa di pasar modal itu saham, kemudian obligasi yang dia eh, jangka waktunya panjang, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Sementara kalau pasar uang itu yang kurang dari setahun. Paling lama tuh 3 tahun. Itu contohnya deposito, kemudian SBN retail. SBN retail ini yang jangka waktunya pendek ya, yang 1 tahun, yang 3 tahun gitu. Tapi kalau misalnya di atas itu dia masuknya pasar modal. Gitu. Jadi pasar keuangan tuh ada dua. Ada pasar uang, ada pasar modal. Pasar uang itu jangka pendek untuk investasi-investasi yang tujuannya jangka pendek. Kalau ngomongin personal finance atau financial planning personal finance tuh
Ya misalnya jangka pendek kamu ke depan tuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang mau ngapain? Saya mau kayak mau apa namanya mau buka usaha gitu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang mau buka usaha ya masuk ke pasar uang. Tapi kalau kebutuhan kamu jangka panjang, misalnya buat dana pendidikan anak, buat apa uang pensiun, nah taruh di pasar modal. Bisa dipahami ya. Jadi ini dikembalikan ke tujuan keuangan dari si investor. Dia butuhnya kapan? Kalau dalam jangka pendek, ya masuk aja ke pasar uang. Kamu tidak bisa mengharapkan return yang besar di jangka pendek gitu. Tapi kalau misalnya jangka panjang, kamu bisa masuk ke pasar modal. Karena dalam jangka panjang itu many things can happen ya. In a year aja anything can happen gitu. Apalagi dalam jangka waktu 10 sampai 20 tahun. Tapi di situ peluangnya gitu. Karena saham fluktuasinya itu lebih maksudnya mungkin dalam jangka pendek itu harga saham tidak terlalu signifikan berubah, tapi dalam jangka panjang dia bisa berubah sekian kali lipat gitu. Oke, di manajemen investasi terdapat nanti kalian akan belajar namanya trade-off. Trade-off itu apa sih? Ini juga dalam konteks yang lain ya, nggak cuma investasi. Trade-off itu adalah pilihan. Misalnya sekarang nih kamu sama saya ikut nge-Zoom. Trade-off-nya adalah mungkin kamu kehilangan kesempatan buat nonton konser atau buat main sama teman kamu. Jadi trade-off ini adalah sesuatu yang harus kamu korbankan. Misalnya, kamu pengen dapat return yang besar. Kalau di dalam konteks manajemen investasi, kamu pengen dapat return yang besar. Maka yang harus kamu terima adalah risikonya, Pak. Risikonya juga pasti akan besar juga. Jadi, high risk, high return. Kayak kamu main di kripto, itu return bisa sampai ribuan persen. Tapi kamu juga harus siap menerima risiko dia akan turun 1000% juga. Gitu. Itu maksud dari trade-off. Jadi di mata kuliah manajemen investasi ini menekankan pada pemahaman konsep tentang risiko dan return dari investasi sekuritas baik itu single asset ya, individual ataupun portfolio. Apa sih portfolio itu? Portfolio itu gabungan apa namanya? Instrumen investasi. Portfolio itu bisa portfolio saham atau memang portfolio investasi. Kalau portfolio saham berarti di dalam portfolio itu ada beberapa saham. Kalau saham kamu cuma beli satu saham, itu berarti sekuritas individual atau single asset. Tapi kalau misalnya kamu beli beberapa saham, itu namanya portfolio. Jadi dalam portfolio itu ada banyak saham. Oke, bisa dipahami ya. Nanti kenapa sih Bu harus bikin portfolio? Ini ada kaitannya dengan minimalisir risiko. Gitu. Dengan membentuk portfolio, kita bisa meminimalisir risiko. Pernah dengar istilah don't put all your eggs in one basket? Ada yang bisa coba jelasin kaitan idiom tadi don't put all your eggs in one basket dengan konsep investasi? Ini izin menjawab, Bu. Siapa? Vera Diana Cindy. Vera Deana Cindy. Alright. Silahkan Vera. Kalau yang saya tahu, misalkan kita tuh mau investasi, misalkan saham. Nah, kita kan nggak tahu ya, kayak misalkan saham yang kita pilih itu ke depannya tuh bakal gimana gitu prospeknya, apakah mungkin perusahaan di saham itu bakal bangkrut apa enggak. Jadi itu di situ kita disarankan buat jangan hanya berfokus ke satu saham aja, tapi kita juga bisa masuk ke saham milik perusahaan-perusahaan lain yang juga punya prospek itu, Bu. Jadi sehingga saat kita rugi di satu saham, di saham lainnya tuh masih bisa menutup kerugian kita gitu. Seperti itu, Bu. Oke. Terus kalau konsep portfolio itu, investasi saham yang kalau misalnya kita ngomonginnya don't put all your eggs in one basket, itu maksudnya gimana? Apakah misalnya kamu investasinya di bagaimana
mengelompokkan saham di dalam portfolionya? Mungkin kan kalau saham itu kan ada banyak sektor ya Bu. Kayak misalkan ada yang di perbankan, terus juga ada yang misalkan di mineral gitu kan. Jadi itu kayak kita mendiversifikasi portofolio kita gitu Bu. Ya, betul. Sebentar ya. Ini saya lagi pakai robot vakum. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Oke, jadi eh don't put all your eggs in one basket. Itu analoginya itu kayak misalnya kita naruh, kenapa investasi itu nggak boleh kita punya saham di sektor yang sama. Kenapa? Karena kalau satu sektor lagi turun, maka saham-saham yang kamu punya itu jatuh semua, merah semua. Don't put all your eggs in one basket. Kalau kamu taruh telur di satu keranjang, kamu beli telur nih, 3 kilo. 3 kilo itu kamu taruh di satu keranjang. Keranjang itu jatuh, telur itu pecah semua. Tetapi ketika kamu membeli 3 kilo, kemudian kamu membagi-bagi itu menjadi 3 keranjang, atau 4 keranjang, atau 5 keranjang. Ketika satu keranjang jatuh, kamu masih punya sisa-sisa keranjang. Itu maksud dari don't put all your eggs in one basket. Gitu. Kemudian kalau misalnya kamu investasi, kaitannya sama investasi, tadi sudah disampaikan oleh Vera, ya tepat ya, bahwa kalau misalnya kamu investasi, jangan investasi di satu sektor aja. Gitu. Kamu harus meminimalisir risiko dengan melakukan diversifikasi. Diversifikasi artinya apa? Artinya sektor-sektor yang kamu investasikan itu saling tidak berhubungan. Saling tidak berhubungan, nanti kita bahas, kita akan hitung juga korelasinya itu harus negatif. Jadi sektor-sektor itu usahakan yang kamu investasikan itu korelasi negatif. Korelasi negatif artinya ketika satu sektor turun, sektor yang lain jangan ikutan turun. Kalau ikutan turun itu namanya korelasinya positif. Gitu. Kamu cari saham yang dia korelasinya negatif. Misalnya eh, dalam satu portfolio isinya ada saham manufaktur, saham pertambangan, saham keuangan, kemudian saham eh, apa eh, teknologi. Nah, itu kan tidak berhubungan ya. Tapi kita mesti ngukur tuh korelasinya. Tetap harus kita cari ya. Kalau bisa usahakan korelasinya negatif atau mendekati negatif. Kalau misalnya positif, sama-sama positif, satu itu berarti nggak berfungsi diversifikasinya. Karena kalau misalnya positif satu, berarti yang satu naik 100%, yang lain juga naik 100%. Iya kalau naik dua-duanya. Tapi kalau turun dua-duanya, habis nilai investasi kamu. Itu maksud dari apa namanya diversifikasi portfolio. Tadi portfolio itu isinya berbagai jenis saham. Kalau portfolio saham, tapi kalau portfolio investasi berarti di dalamnya ada berbagai instrumen investasi. Misalnya kamu kan apa namanya mungkin risk taker ya, risk taker. Kamu investasi saham, tapi kan kamu juga harus memikirkan apa masa depan keluarga kamu gitu. Misalnya nanti buat cowok yang sudah berkeluarga, kamu berpikir tentang dana darurat yang harus kamu jaga untuk anak-anak kamu agar pendidikannya tetap bisa aman gitu. Kalau kamu taruh di saham, kalau saham itu jatuh, dana pendidikannya habis. Cari instrumen investasi yang lebih aman, misalnya di emas. Gitu. Jadi misalnya eh, portfolio investasinya itu isinya ya campuran antara aset-aset berisiko dan aset-aset bebas risiko. Kalau saya eh, ini apa pengalaman saya pribadi ya, saya investasi tuh buat dana pendidikan anak tuh di emas. Emas itu kan dia hedging ya, dia akan melawan inflasi. Tapi saya investasi juga di reksadana pasar uang.
di saham, di properti juga, di deposito juga ada. Jadi saya mendiversifikasi itu. Jadi ada kumpulan instrumen-instrumen investasi yang tingkat resikonya beragam. Itu tujuannya apa? Untuk meminimalisir risiko. Biar kalau nilai saham lagi turun, ya nilai total keseluruhan investasi saya nggak jatuh gitu, karena masih ada aset-aset lain yang masih punya nilai gitu. Bisa dipahami bedanya sekuritas individual dan portfolio? Bisa, Bu. Tuh, oke. Terus portfolio ini memang akan sangat dipengaruhi oleh profil risiko ya. Profil risiko saya kebetulan kecenderungannya itu risk averse. Jadi proporsi investasi di saham itu tidak sebesar proporsi investasi di aset-aset lain yang bebas risiko gitu. Nggak nyampe 10% lah ya. Tapi ada porsinya. Cuma tidak sebesar di aset-aset yang lain karena saya profil risikonya risk averse. Saya nggak terlalu suka risiko. Kalau misalnya dihadapkan antara risk dan return, saya lebih hitung risknya dulu dibandingkan returnnya. Mungkin ada orang-orang lain yang berbeda yang, wah, rumah yang penting returnnya gede gitu, nggak mikirin risikonya. Nah, itu beda lagi. Itu balik lagi ke pribadi kita. Nah, kalian yang bisa mengukur itu. Masing-masing investor pasti punya profil risiko yang beda-beda ya. Gitu. Nah, di mata kuliah ini, kita akan bahas mengenai pengertian konsep dasar investasi, pasar modal, teori portfolio, model penilaian aset dengan CAPM ya, atau Capital Asset Pricing Model. Terus kita juga akan bahas arbitrase pricing teori, efisiensi pasar, valuasi saham, valuasi obligasi, eh, penilaian kinerja, dan manajemen portfolio. Kalian udah dapat manajemen keuangan belum? Sebelumnya udah pernah, Bu, di semester 3, Bu. Dengan siapa? Dengan Ibu Erika. Berarti udah belajar ya valuasi obligasi sama valuasi saham. Sepertinya nggak sampai ke dalam sih, Bu, itu. Hmm. Soalnya ini dasar manajemen investasi adalah manajemen keuangan nih. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita lihat sedalam apa pemahaman kalian. Tapi udah diajarin time value of money kan? Ya, Bu, kalau itu udah. Time value of money itu rumus-rumus dasar dari semuanya. Jadi penghitungan obligasi, penghitungan valuasi obligasi, valuasi saham dasarnya itu dari time value of money. Jadi kalau kamu paham rumus time value of money, bagaimana menghitung future value, present value, itu eh, rumus valuasi obligasi maupun valuasi saham nggak perlu dihafal. Karena cuma pakai itu aja, pakai rumus time value of money aja. Oke, apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini? Yang pertama kita akan mempelajari konsep-konsep manajemen investasi secara umum. Overview tentang manajemen investasi, instrumen keuangan, pasar keuangan. Oke, yang kalian tahu apa sih instrumen keuangan? Apa aja yang kalian tahu? Ayo, instrumen keuangan yang kalian tahu apa aja? Apa? Nggak ada yang tahu instrumen keuangan? Izin menjawab, Bu. Silahkan, Vera. Salah satu yang termasuk ke instrumen keuangan itu saham, obligasi, Good. terus reksadana kayak juga termasuk ya, Bu, kalau tidak Ya. salah. Terus deposito sama emas, Bu, yang saya tahu.
Ya, instrumen investasi kalau kita bagi instrumen investasi itu ada yang bentuknya fix ya, aset fisik, ada yang asetnya berupa surat berharga. Kalau surat berharga itu kayak di saham, di obligasi, di deposito gitu. Reksadana itu di surat berharga. Eh, nah, kalau yang fisik tadi bisa di emas, bisa di properti. Tadi udah disebutin apa namanya reksadana juga berarti udah tahu ya apa aja jenis-jenis instrumen investasi yang keuangan. Kalau keuangan berarti tadi hanya eh, saham, reksadana, obligasi. Nah, nanti ada juga ETF. ETF itu Exchange Traded Fund. Nanti saya jelasin Exchange Traded Fund itu apa. Terus jenis-jenis pasar keuangan tadi saya juga udah jelasin. Ada pasar uang, ada pasar modal. Yang membedakan adalah jangka waktunya. Kalau kamu pengen dapat, kamu fokus keuangannya, tujuan keuangannya jangka pendek, masuk ke pasar uang. Kalau tujuan keuangan kamu jangka panjang, masuk ke pasar modal. Gitu. Terus ada institusi-institusi keuangan. Ada yang tahu institusi keuangan yang ada di Indonesia apa aja? Apa aja institusi keuangan yang ada di Indonesia? Bu, boleh izin jawab? Silahkan, Bella. Kalau yang saya tahu keuangan tuh ada yang bank sama yang non-bank. Kalau yang bank itu kayak BCA, BNI, Mandiri. Terus ada yang syariah juga kayak Muamalat, BSI. Kalau misalnya kredit itu ada kayak BPR. Kalau misalnya non-bank itu ada buat pasar modal kayak BEI, Bursa Efek Indonesia. Ada kustodian juga. Kalau buat asuransi ada Prudensial. Terus buat pensiun ada Taspen, BPJS Ketenagakerjaan. Terus untuk pembiayaan atau leasing itu ada Adira Finance. Terus ada FIF, WOM Finance, Pegadaian juga. Terus ada lembaga pembiayaan syariah kayak BMT. Terus untuk vintage ada OVO, GoPay, dan lain-lain. Terima kasih, Bu. Oke, good. Very good, Bella. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa di Indonesia ada beberapa institusi keuangannya, ada yang bank dan non-bank. Kalau pasar modal itu pengawasannya di bawah apa? Siapa regulator pasar modal? Bursa Efek Indonesia, Bu. Regulator pasar modal, Bursa Efek, BI Bursa OJK, Efek Bu. dan OJK, Bu. JK, OJK Bu. dan BI bisa, Bu. siapa? Tadi yang jawab ada banyak nih. Tadi siapa yang pertama jawab? Apa yang pertama jawab tadi? Kalau izin jawab, Bu. Silahkan Ahmad Najmi. Kalau buat regulator pasar modal di Indonesia, setahu saya itu OJK, kemudian ada CIDX itu sendiri, dan juga BI, Bu. BI ini bukan di pasar modal ya, dia. Dia lebih ke perbankan. Jadi ada pembagian otoritas antara BI dengan OJK. Kalau BI ini lebih ke makro prudensial. Jadi makro prudensial itu berarti yang berkaitan dengan tingkat inflasi, dengan jumlah uang yang beredar, dengan tingkat kesehatan perbankan. Jadi intinya yang memang akan mempengaruhi perekonomian secara makro negara gitu. Nah, kalau untuk mikro prudensial ini pengawasannya di bawah OJK, kayak fintech, kemudian pasar modal ini tadinya pengawasannya itu di bawah Bapam atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Tapi di tahun 2012 Bapam ini dipecah di bawah OJK gitu. Nah, OJK ini yang punya fungsi untuk sebagai regulator dan sebagai supervisor ya di pasar modal gitu. Jadi memang
apa namanya, kalau bursa efek itu hanya pasarnya, namanya bursa ya. Tapi kalau pengawasnya atau regulatornya itu adalah OJK. Jadi kalau apa namanya, capital market itu di bawah OJK, sementara untuk yang money market itu di bawah Bank Indonesia. Bank Indonesia ini tadi, oh ya, tidak semua fintech ini ada di bawah pengawasannya OJK. Fintech-fintech yang kaitannya dengan sistem pembayaran berarti kaitannya dengan lalu lintas pembayaran. Nih, saya mau cerita sedikit nih. eh tapi mungkin apa namanya, agak sedikit menyinggung eh, pemerintah ya. Jadi kalau eh, di dunia lalu lintas pembayaran, jumlah uang yang beredar itu diatur. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi inflasi. Terus jumlah uang yang beredar di dalam suatu negara itu harus diketahui jumlahnya oleh BI. Harus tercatat baik oleh BI maupun oleh World Bank. Dan kalau World Bank berarti eh, currency lain ya, mata uang yang lain. Jadi jumlah uang yang beredar di Indonesia ini harus tercatat. Untuk itu apa namanya? Karena dengan dia mengetahui jumlah uang yang beredar ini, dia bisa menjaga tingkat inflasinya gitu. Semakin banyak jumlah uang yang beredar, semakin tinggi tingkat inflasi. Jadi kalau misalnya terlalu banyak jumlah uang yang beredar, biasanya sama BI itu dia punya kebijakan. Misalnya apa? Dengan menaikkan tingkat suku bunga. Kalau tingkat suku bunga naik, orang kan lebih prefer nabung dibandingkan membiarkan uangnya begitu saja, maksudnya di pasar, dikonsumsi gitu ya. Berarti kan jumlah uang yang beredarnya tinggi ya. Nah, kalau terlalu tinggi, itu BI misalnya akan menaikkan tingkat suku bunga. Sehingga orang lebih prefer saving. Saving atau menyimpan uangnya di bank. Jadi uang yang beredar di pasar itu berkurang. Dan sebaliknya, kalau misalnya jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, ya tingkat suku bunganya diturunin, di masyarakat dibiarkan memegang uang di pasar untuk konsumsi. Biasanya ini untuk mendorong perekonomian. Mendorong perekonomian karena apa? Karena kalau misalnya banyak uang di pasar, itu kan cenderung orang akan konsumtif ya. Tingkat konsumsi masyarakat itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Semakin konsumtif masyarakatnya, tingkat pertumbuhan ekonominya cenderung tinggi. Karena rumus dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional itu kan Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Jadi pendapatan nasional itu rumusnya adalah dari konsumsi masyarakat atau konsumsi masyarakat rumah tangga ya, C, ditambah I ini konsumsi di sektor swasta, misalnya sektor swasta membangun pabrik dan lain sebagainya, itu investment yang melakukan adalah sektor swasta, ditambah G ini government expenditure atau biaya biaya belanja negara, misalnya pajak-pajak ASN, pajak anggota DPR itu, terus pajak eh eh pajak sih, gaji maksud saya, gaji ASN, gaji TNI Polri, gaji anggota DPR, apa ekspenditur untuk membangun sekolah-sekolah negeri. Intinya adalah yang dikeluarkan dari APBN itu government expenditure. Ditambah ditambah X kurang X min M. Jadi ekspor dikurangi impor. Kalau misalnya ini ya, E sama dengan C plus I plus G plus X min M. Nah, ini adalah dari sektor kayak kita retail, konsumen, rumah tangga, consumption. Ini harusnya kalian pelajari di pengantar ilmu ekonomi makro. Udah dapat belum? Ekonomi makro udah dapat belum? Ilmu ekonomi. Pernah belajar ini? Ini harus tahu ya. Orang ekonomi harus tahu nih. Pernah belajar ini kan?
Nggak tahu. Hmm. Kalian dapat mata kuliah makro nggak? Enggak ada, Bu, Makroekonomi. kalau yang aku. Adanya Hah? mungkin yang cuma pengantar, Ibu. Pengantar aja ya? Iya, Ibu. Dapat yang ini nggak? Bagaimana menghitung pendapatan nasional? Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Enggak. Nggak ada yang inget? Nggak ada yang tahu? Aduh, ini tuh penting banget. Ini dasarnya anak ekonomi ya. Anak ekonomi harus tahu bagaimana pendapatan nasional. Kita tuh didapat itu ngitungnya tuh dari mana. Kenapa waktu dengan mengetahui ini kamu jadi tak memahami kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi nggak asal ceplas-ceplos ya. Kadang saya suka ngelihat orang kok asal ceplas-ceplos ini nggak belajar apa gimana ya, nggak kuliah apa gimana ya gitu. Tapi ternyata udah kuliah pun belum tentu ngerti ya, atau mungkin nggak fokus atau nggak diajarin, saya nggak tahu. Tapi ini eh apa namanya? Ketika kita melihat suatu kebijakan itu eh kalau kamu punya ilmunya, kamu nggak akan asal protes gitu. Misalnya kayak waktu COVID kemarin, kenapa Jokowi tidak memberlakukan lockdown? Kenapa? Karena sumber pendapatan Indonesia, pendapatan nasional itu paling besar dari consumption. Kenapa dari consumption? Consumption karena populasi masyarakat kita tuh besar. Kalau kita di lockdown, itu nggak ada konsumsi. Ini pendapatan nasional kita turun drastis. Sementara pendapatan nasional ini yang akan digunakan untuk membiayai APBN. Karena kita nggak bisa kemarin terlalu ngandelin dari investasi di sektor swasta. Sektor swasta investasi baru-baru makanya Presiden Jokowi, saya tidak membela Jokowi, tapi beberapa kebijakannya itu sangat menguntungkan kita. Saya tidak membela apa, saya melihat itu dari perspektif sebagai dosen ekonomi. Gitu. Jadi misalnya pembangunan infrastruktur ya, kemudian dia menarik banyak investor asing ke Indonesia, ini akan menaikkan gitu. Kalau misalnya pendapatan nasional hanya dari government expenditure, ini ya susah ya. Maksudnya belanja apa namanya dari belanja pemerintah ini kita nggak bisa ngandelin dari ini aja gitu. Sementara kalau kita ngandelin dari ekspor, makanya apa ekspor tarif ekspor itu kan dibikin 0% itu untuk mendorong ekspor karena semakin tinggi ekspor semakin tinggi pendapatan nasional gitu. Terus kita menekan impor biar apa? Biar ininya naik nih Y-nya itu. Nah, misalnya nanti biasanya saya kasih ini buat cewek-cewek, kenapa sih suka belanja? Atau misalnya saya lagi di apa dikomenin sama suami saya nih, belanja mulu lah. Saya ini sedang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, gitu. Itu bisa jadi alasan ya. Jadi semakin kita sering belanja, itu akan menggerakkan perekonomian. Jadi kan buat cewek-cewek itu excuse ya, buat suka belanja. Jadi nggak apa-apa belanja karena itu adalah kontribusi kita terhadap perekonomian. Ketika kita belanja, ketika kita menjadi konsumtif, itu kita sedang menggerakkan roda perekonomian di sektor real. Perekonomian suatu negara itu ada dua roda, sektorial dan sektor keuangan. Yang sektor keuangan itu di pasar modal, surat berharga, gitu-gitu. Sektorial itu ya dari yang perputaran barang dan jasa. Nah, kalau kita semakin konsumtif, berarti kan semakin banyak produksi, akan mendorong produksi ya. eh, Produksi semakin tinggi akan membuka lapangan pekerjaan. Kalau misalnya lapangan pekerjaan terbuka semakin lebar, pengangguran akan turun, daya beli akan naik. Gitu deh seterusnya siklusnya. Gitu. Jadi eh, itu sedikit sedikit apa namanya selingan ya mata kuliah makro. Karena harusnya sih tahu ya anak keuangan ya. Jadi ketika kita belajar, kita akan memahami kenapa kebijakan itu diambil, kenapa kebijakan itu harus dibuat gitu ya. Walaupun kadang-kadang tetap aja
banyak kebijakan-kebijakan yang bertentangan gitu. Jadi tidak semua juga kebijakan pemerintah itu benar ya. Saya tidak berkata demikian. Banyak kebijakan-kebijakan yang salah juga kayak pajak gitu kan. Terus gaji anggota DPR itu saya juga nggak setuju sih. Di tengah-tengah kondisi masyarakat yang susah cari kerja dan mereka dapat tunjangan sekian kali lipat ya dari UMR itu sangat mengenaskan, sangat menyedihkan gitu. Tapi kita bisa mengkritisi ketika kita tahu ilmunya gitu. Jadi pas komen tuh nggak asal ceplas-ceplos. Sekarang saya gemes banget ya kalau ngeliat orang-orang yang komen di IG, komen di TikTok ini orang-orang nggak pada belajar apa ya? Kuliahnya nggak masuk kali ya, bolos mulu ya. Pantesan pada susah cari kerja gitu kan. Kamu nih orang-orangnya begitu gitu, kita ngarepin apa dari generasi TikTok yang suka joget-joget doang gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi saya pikir udah banyak yang memahami ya materi yang kita pelajari sedikit-sedikit, walaupun belum sampai yang ke intinya, tapi eh, sudah saya sudah cukup senang ya bahwa kalian juga punya pengetahuan, tidak benar-benar kosong gitu. Nggak boleh anak UNJ otaknya kosong ya. Kemudian eh, pasar modal, pengertian pasar modal itu apa? Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia, peran pasar modal ini nanti singkat aja sih. Nah, yang paling penting adalah nih nanti di penghitungan konsep-konsep keuntungan, risiko dalam investasi, gimana sih cara ngitung return, gimana sih cara ngitung risiko, gimana sih cara ngitung return yang single asset, return yang portfolio itu cara ngitungnya beda. Return yang portfolio sama risiko portfolio itu hitungnya beda dengan return dan risiko yang single asset. Kemudian mengidentifikasi portfolio yang efisien, bagaimana memilih portfolio, kemudian menjelaskan model indeks tunggal, asumsi-asumsi model indeks tunggal. Ini konsep beta dan implikasinya pada keputusan investasi. Beta ini market ya, kondisi pasar, seberapa sensitif beta itu untuk mengukur seberapa sensitif sih saham yang kita beli terhadap perubahan yang ada di pasar. Benchmarking kita kalau di indeks di Indonesia apa? Ada yang tahu? Di Indonesia yang jadi benchmark itu apa? IHSG bukan? Iya, betul. Ahmad Najmi ya. IHSG. IHSG itu singkatan dari apa? Indeks harga saham gabungan, Bu. Ya, betul. Indeks harga saham gabungan. Jadi memang eh, di Indonesia yang menjadi benchmark untuk market adalah kondisi market ya. Kita melihat kondisi market baik-baik aja, kondisi market lagi bullish, lagi bearish itu dari indeks pasar. Nah, di Indonesia indeks pasar itu adalah IHSG. Jadi kita mau melihat kondisi secara rata-rata nih ya, itu dari IHSG. Nah, apa sih beta? Kita lagi ngomongin beta di sini tadi kok kaitannya sama IHSG. Beta itu untuk mengukur seberapa sensitif sih perubahan di market ini mempengaruhi harga saham kita. Misalnya market lagi bullish. Jadi ada istilah bullish, ada bearish. Kalau bullish, kamu tahu bull apa? Bull. Ada yang tahu? Bull? Bullish Banteng, kenaikan atau banteng, Bu. uptrend, bearish Ya, untuk downtrend, Bu. betul. Ada bullish, ada bearish. Ada bull itu banteng. Banteng itu dia punya apa namanya tanduk ya, yang dia selalu
mau menaikkan tanduknya ke atas gitu kan. Itu bullish. Itu istilah untuk keadaan pasar yang sedang naik gitu atau uptrend. Nah, ada bearish. Bear beruang. Beruang itu kan kalau jalan ya nunduk-nunduk gitu kan. Itu menunjukkan kondisi pasar lagi down atau downtrend. Jadi ada bullish, ada bearish. Bull itu kalau lagi uptrend, bearish itu pas lagi downtrend. Nah, beta ini untuk mengukur sensitivitas saham kita terhadap market gitu. Kalau misalnya market lagi uptrend dan kita naiknya berapa persen? Market uptrendnya kayaknya 2%. Kita naiknya berapa persen? Kita misalnya naiknya sama-sama 2% gitu. Atau kita naiknya cuma 1%. Atau kita nggak naik sama sekali gitu. Jadi beta ini menunjukkan sensitivitas eh, apa namanya harga terhadap kondisi market ya. Mengidentifikasi beta. Nanti kita ngitung beta juga. Jenis-jenis beta. Menjelaskan model CAPM dan menganalisis arbitrase pricing theory. CAPM ini adalah Capital Asset Pricing Model dalam penentuan suatu harga aset. Jadi CAPM ini untuk ngitung harga aset. Kemudian pengujian empiris terhadap CAPM, konsep dasar arbitrase pricing theory, pengujian empiris arbitrase pricing theory. Kemudian UTS. Jadi UTS-nya nanti adalah materi-materi hitungan semua ya. UTS sama saya kalau investasi hitungan semua. Jadi teori-teori itu udah kita pelajari aja di kelas lewat diskusi, tapi kalau UTS itu hitungan semua dan banyak. Jadi ini hitungan semua nih, hitung return risiko, portfolio, beta, CAPM itu hitungan semua. Terus setelah UTS belajar apa lagi? Menganalisis konsep efisiensi pasar. Apa sih efisiensi pasar? Jenis-jenis efisiensi pasar tuh apa aja? Kemudian menguji empiris efisiensi pasar, implikasi pasar modal efisien. Terus ada analisis obligasi. Obligasi itu apa? Jenis-jenis obligasi, karakteristik dari obligasi, menghitung yield dari obligasi, kemudian valuasi obligasi. Kemudian setelah belajar obligasi, kalian belajar strategi investasi di obligasi. Teori tingkat bunga, durasi. Kira-kira menurut kalian, tingkat bunga obligasi itu lebih besar yang jangka panjang atau jangka pendek? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang temponya paling panjang ya, Bu. Iya, betul. Kenapa? Karena kalau temponya semakin lama artinya kan pemerintah ataupun perusahaan dalam mengelola keuangannya itu kan bisa lebih maksimal gitu. Sehingga dana yang ditanamkan, yang dikolek dari masyarakat gitu, itu bisa dimanfaatkan secara jangka panjang. Sehingga returnnya bisa dijanjikan lebih panjang gitu ketimbang yang temponya di bawah 1 tahun gitu. Seperti itu, Bu. Salah sih, kalau jawabannya itu. Kalau alasannya itu. Jawabannya benar bahwa apa namanya tingkat bunga jangka panjang itu pasti lebih besar daripada tingkat kupon bunga jangka pendek. Jadi obligasi, ketika kamu beli obligasi, yang kamu dapat itu adalah kupon bunga. Karena obligasi ini kan surat utang, gitu ya. Kalau misalnya kamu membeli surat utang, berarti kan kamu memberikan uang, meminjamkan uang kepada si penerbit obligasi. Nah, sebagai imbal baliknya, si penerbit obligasi memberikan kamu kupon bunga. Kupon bunga itu dibayar setiap tahun, gitu ya, atau setiap setengah semester, tergantung nanti si pemberi obligasinya gimana pemberian kupon bunganya. Tapi ada periode-periode pemberian kupon bunga yang dimana kupon bunga itu nilainya fix. Nanti penjelasannya ada di saham, ada di bagian obligasi ya. Nah, kupon bunga ini akan besarnya akan mengikuti tingkat risiko. Jadi kalau misalnya jangka pendek, risikonya lebih
sedikit atau lebih banyak daripada surat utang yang jangka panjang? Kalau misalnya kamu minjemin orang, kamu ngasih jangka waktu 1 tahun sama minjemin orang jangka waktunya 5 tahun, kira-kira lebih berisiko nggak dibalikin yang 1 tahun atau yang 5 tahun? Gimana? Ada yang mau coba jelasin? Kira-kira lebih beresiko jangka pendek atau jangka panjang? Ayo, ada yang mau coba jawab? Saya jawab lagi, Bu. Kalau Nah, resiko, kalau untuk obligasi tentunya dalam jangka pendek yang lebih berisiko ya, Bu, kalau menurut saya. Kalau jangka panjangnya justru lebih stable ataupun lebih tidak terlalu fluktuasi seperti itu. salah. Kita lebih sulit memprediksi sesuatu yang jangka panjang dibandingkan jangka pendek. Kalau jangka pendek itu kita masih bisa apa namanya prediksi ya, faktor ekonomi, faktor geopolitik itu tidak terlalu signifikan lah perbedaannya. Tapi kalau jangka panjang itu kan kamu nggak tahu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang apa yang bagaimana kondisi geopolitik kan nggak tahu. Tapi kalau dalam 1 tahun kan kamu masih bisa meraba-raba, lebih burem yang jangka panjang kan penglihatannya ya, actionnya tuh jangka panjang tuh kita lebih burem gitu, kita nggak bisa jadi nanti Palestina itu merdeka gitu kan, justru Israel yang jadi apa hancur hilang negaranya, bisa jadi Indonesia jadi Indonesia emas 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang mengalahkan Amerika. Kita nggak tahu. Soalnya kita punya kekayaan loh. Cuma kita nggak bisa ngelola dan banyak dicuri ya. Ya siapa tahu generasi-generasi kalian ini yang mengembalikan kejayaan Indonesia. Karena kalian adalah orang-orang yang pintar gitu. Kalian bisa apa namanya memanfaatkan teknologi juga. Jadi eh, jangka panjang itu lebih lebih beresiko karena kita terlalu banyak variabel yang sulit untuk diprediksi dibandingkan jangka pendek. Ya nggak? Sehingga investasi apapun yang jangka panjang itu dia lebih beresiko. Kayak saham, kemudian apa namanya obligasi yang jangka panjang itu yang bunga yang 10 tahun, 15 tahun itu lebih berisiko sehingga yang mereka tawarkan pasti lebih besar tingkat bunganya. Karena return itu akan berbanding lurus dengan risiko. Karena gini, jadi bunga yang ditawarkan oleh si penerbit obligasi itu sebenarnya untuk mengakomodir risiko yang mungkin akan diterima oleh
kita sebagai pembeli obligasi gitu. Jadi kalau misalnya semakin beresiko itu obligasi, dia pasti akan nawarin tingkat bunga yang lebih tinggi. Sama kayak deposito nih ya. Coba kamu bandingin, ini tugas buat minggu depan ya. Kamu bandingin tingkat bunga deposito bank-bank. Masing-masing bank-banknya beda-beda. Kamu bandingin tingkat bunga depositonya 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Bandingin bank-bank yang besar sama bank-bank swasta kecil. Bank-bank besar, Bank Mandiri, Bank BNI, mereka cenderung menawarkan tingkat bunga yang lebih kecil. Karena apa? Karena mereka lebih aman. Gue nggak berisiko. Lo kalau misalnya mau mau naruh duitnya di deposito kita, ya aman-aman aja, nggak akan ada apa-apa. Tapi untuk bank-bank kecil, mereka kan lebih beresiko ya. Bank-bank yang tidak sebesar Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA, mereka lebih beresiko ya. Apa yang mereka bisa jual kepada nasabah biar mereka mau naruh duitnya di deposito? Bunga, kan? Ngerti nggak? Oh, paham nggak logikanya di sini? Gitu. Jadi, untuk menarik investor, untuk menarik nasabah, eh, karena nasabah pasti kan mempertimbangkan kan risikonya. Wah, 20 tahun ya. 20 tahun nanti gimana nih? Banknya emang masih ada nih, gitu. Emang sehat nih banknya. Nanti kondisi ini gimana? Kondisi geopolitik variabel-variabel itu banyak banget yang dipikirin. Nah, biar orang tertarik untuk tetap beli, ya gimana? Tawarin tingkat bunga kan yang tinggi. Ngerti nggak maksud saya? Gitu. Dibandingkan yang hanya jangka pendek. Begitu ya. Jadi instrumen investasi apapun dalam jangka panjang itu pasti lebih beresiko karena banyak variabel yang mempengaruhi. Sehingga tingkat resiko yang tinggi itu harus disertai dengan tingkat bunga yang maksudnya tingkat return yang diharapkan juga setara dengan tingkat resiko itu. Begitu. Oke. Tadi pengelolaan portfolio obligasi, jenis-jenis obligasi, eh, terus kalian juga akan belajar analisis saham ya. Apa tuh saham? Karakteristik saham. Bagaimana menilai saham. eh, Time value of money nih. Pendekatan nilai sekarang nih. Present value, PER, price earning ratio. Mengevaluasi strategi investasi saham. Strategi aktif. Konsep analisis fundamental, analisis ekonomi, pasar, analisis industri, analisis perusahaan. Ini kayak analisis piramida ya. Kalau kamu menganalisis saham itu mulai dari yang paling besar dulu. Misalnya analisis fundamentalnya, negaranya. Kamu mau nggak investasi di negara yang kacau? Kamu perhatiin deh, kemarin pada saat kasus pembakaran itu banyak dana asing yang keluar dari bursa. Sekian puluh triliun ya. Coba cek. Karena mereka melihat, waduh, kok Indonesia ekonominya kayak gini ya, banyak konflik ya, pembakaran, itu akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi loh. Itu yang saya nggak habis pikir ya, kok orang-orang pada bodoh banget ya. Emang tingkat pendidikan itu mempengaruhi cara kita bersikap ya. Bagaimana kita mengolah informasi, kemudian bagaimana kita menganalisis informasi yang ada, kemudian bagaimana kita bersikap, berperilaku, itu sangat dipengaruhi oleh apa namanya proses berpikir walaupun tidak semua orang yang pintar itu juga baik ya. Ya bisa jadi pintar, psikopat juga jahat juga banyak sih. Cuma yang orang-orang yang ngebakar itu saya nggak habis pikir ya. Padahal itu transportasi dipakai sama publik yang mungkin dia atau keluarganya juga pakai gitu. Ya pokoknya insiden yang kemarin itu sangat mempengaruhi bursa. Walaupun sekarang bursa sudah kembali pulih ya. eh, karena pemerintah sudah mengambil tindakan yang tegas, walaupun itu masih digoreng juga. eh kita saya tidak pro Pak Prabowo, cuma saya melihat bahwa pengaruhnya terhadap kondisi pasar sejak pengumuman dari presiden itu sudah lebih baik gitu ya dibandingkan pada saat terjadi aksi yang sampai pengerusakan itu banyak dana di bursa yang keluar karena ini akan mempengaruhi ya stabilitas ekonomi nih. Dana-dana yang maksudnya yang tadinya investor itu kan nggak cuma dari dalam negeri ya, banyak investor asing juga yang main di Indonesia. Dia beli saham di Indonesia. Tapi dengan dia beli saham di Indonesia itu kan akan membantu perusahaan-perusahaan Indonesia gitu untuk berkembang, untuk tumbuh dan akan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Kalau perusahaan itu tumbuh ya, perusahaan banyak yang beli gitu sahamnya, dia tumbuh, dia melakukan ekspansi itu kan akan membuka lapangan pekerjaan.
Itu yang logika berpikir seperti itu yang tidak bisa diterima oleh orang-orang yang mungkin ada yang sudah tertutup mata hatinya, sudah tertutup pikirannya, ada yang memang bodoh gitu. Tolong gunakan logika kalian dengan baik. Tolong gunakan akal pikiran kalian dengan baik ketika melakukan sesuatu itu bagaimana dampaknya. Saya kayak orang-orang pada, saya nggak setuju ya yang Ibu Sri Mulyani itu. Beliau mungkin memang tidak pro rakyat dengan membebankan pajak kepada kita. Sementara kita hidup juga tidak berlebih-lebihan gitu seperti para anggota dewan itu. Tapi banyak kebijakan Bu Sri Mulyani yang sudah menyelamatkan kita di saat-saat krisis ya, seperti COVID-19, krisis di tahun-tahun sebelumnya ya, yang mungkin negara lain itu terpengaruh, tapi Indonesia masih stabil. Itu yang tidak dipikirkan oleh orang-orang. Jadi seolah memframing Bu Sri Mulyani itu buruk gitu. Jadi memang eh, tidak ada kebijakan yang bisa menyenangkan semua orang. Cuma kalau kita punya ilmu, kita bisa melihat itu dari berbagai perspektif. Jadi kita, kadang saya juga bingung, saya nggak memihak ya. Ini sebenarnya salah, tapi kebijakan yang diambil ini ada untungnya juga. Infrastruktur kita jadi bagus. Kayak kebijakan utang yang di zamannya Jokowi ya, itu mungkin besar. Tapi kita lihat sekarang pembangunan infrastruktur ya. Kamu bisa ngerasain MRT, saya enggak dulu. Kamu bisa ngerasain Transjakarta yang sudah terintegrasi. Saya enggak dulu. Saya kemana-mana waktu kuliah pakai Metro Mini, pakai angkot. Kamu bisa ngerasain LRT, saya enggak. Banyak infrastruktur yang bisa kamu rasakan yang zaman dulu tidak bisa saya rasakan. Itu yang tidak bisa dilihat oleh orang yang apa namanya mata hatinya, pikirannya itu tertutup oleh kebenciannya. Tapi ada salahnya juga. Tingkat utang yang besar akan mencekik memang, mencekik pajak. Tapi kan tadi tidak ada kebijakan yang akan menyenangkan semua pihak. Tuh. Saya karena saya sebagai dosen yang harus mengedukasi ya, eh, apa namanya, bahwa memang kebijakan itu tidak mungkin menyenangkan semua orang, tapi kita harus berpikir dari berbagai aspek juga. Mungkin hutang-hutang yang diambil oleh pemerintah sebelumnya itu tujuannya untuk pembangunan, walaupun masih ada peluang juga itu dikorupsi dan itu tidak pasti ada ya, pasti ada yang dikorupsi, ya itu tanggung jawab dia ya. Yang mudah-mudahan dia akan mendapatkan karmanya yang korupsi-korupsi tadi. Gitu. Oke, jadi mulai dari analisis yang besar dulu, analisis negara nih. Oh, negaranya stabil nggak nih, kondisi politiknya stabil nggak nih, gitu. Kalau sering konflik, orang juga males investasi di sana, gitu. Investasi juga males investasi di sana. Jangan investasi di Indonesia, nanti pabrik kita dibakar. Padahal pembangunan pabrik itu kan akan membuka lapangan pekerjaan. Kenapa tidak berpikir sampai sana, gitu? Ya, walaupun iya, tapi kan nanti kita didominasi Cina. Oke, ya, ya udah berarti kan ya saya juga nggak bisa apa namanya memaksa ya. Ya tinggal dipilih aja mau kebijakannya yang mana, mau jadi pengangguran, susah dapat pekerjaan atau dapat pekerjaan tapi memang kita harus sedikit, bukan sedikit sih, mungkin kita akan bergantung dari asing. Nah, itu memang dilematis. Dan itu saya tidak bisa mengambil sikap di situ ya, karena ya kepentingan banyak orang. Yang kita juga harus pikirkan gitu. Dengan orang-orang yang mencari pekerjaan ini yang susah, makin susah kan makin sekarang cari pekerjaan. Apalagi kalau misalnya udah nggak ada investasi lagi di publik gitu ya, makin susah lagi cari pekerjaan di Indonesia. Tapi apa kamu bisa cari pekerjaan di luar? Banyak peluang kok. Nah, habis analisis negara nih, fundamental, kamu masuk ke analisis pasar, pasar ekonomi, terus masuk ke industri, terus masuk ke spesifik lagi ke perusahaan. Industrinya nih lagi growing nggak nih? Jangan masuk ke industri yang udah turun gitu. Kalau masuk industri growing, misalnya kayak teknologi, gitu. Oke, industrinya lagi growing. Udah, masuk deh tuh kamu di industri. Tapi banyak pemain di industri teknologi, pilih yang mana?
Tuh, pilih yang memang secara apa namanya eh, potensi growth-nya ada gitu kan. Terus harga sahamnya masih murah kayak gitu. Terus kalian juga akan belajar strategi investasi saham, analisis teknikal, strategi pasif portfolio saham, perbandingan strategi aktif dan pasif portfolio saham. Nanti mungkin di analisis teknikal saya akan panggil teman saya, beliau chartis ya. Chartis itu technical analyst, jadi yang biasa menganalisis harga saham tapi lewat chart. Kan ada eh, investor saham tuh ada dua aliran. Ada yang lebih fokus ke fundamental, fundamental itu laporan keuangan aja. Ada yang fokus ke chart. Chart itu yang ada di apa namanya di layar gitu ya, chartis namanya. Nah, dia senior technical analyst di Maybank. Udah sering saya undang jadi juri, jadi pembicara. Ini teman baik saya, nanti saya undang untuk ngasih apa insight ya, technical analyst. Mungkin ada yang mau belajar bisa belajar ke dia. Kemudian materi berikutnya strategi pasif portfolio saham, perbandingan strategi aktif dan pasif portfolio saham. Penilaian kinerja portfolio, kerangka evaluasi kinerja portfolio, ukuran tingkat return portfolio, terus indeks ya, indeks Sharpe, Trainer, Jensen, baru UAS. Itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum apa namanya? Sedikit masuk ke materi. Bukan sedikit sih. Tadi sebenarnya saya udah banyak menyinggung ya. Tapi kita masih ada waktu kan sampai 11.50. Saya mengusahakan untuk selalu mengajar full ya. Makanya untuk kelas investasi ini kan saya ngajar full. Saya yang ngomong gitu. Cuma saya punya keterbatasan, maksudnya eh, apa namanya kan lebih efisien juga kalau saya gabung kelasnya. Cuma kalau ngomong itu kayak saya sudah melunasi kewajiban saya sebagai dosen yang mendapatkan gaji dari negara. Ini tanggung jawab saya untuk mendidik kalian, mengedukasi kalian. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke chapter 1? Ini buku yang kita gunakan ya, Jones Investment Analysis and Management. Nggak ada. Sudah kelihatan belum di layar kalian? Sudah, Ibu. Saya ambil minum dulu bentar.
Oke, saya lanjutin lagi. Kita masuk ke chapter pertama, Understanding Investment. Investment definition. Investment is the study of process of committing funds to one or more assets. Jadi investasi itu adalah proses komitmen untuk mengalokasikan uang kita ke satu atau lebih aset. Kalau konsepnya manajemen keuangan yang personal finance kan saya juga ngambil financial planning ya, CFP, Certified Financial Planner. Kenapa saya cerita kenapa saya ngambil keuangan dulu awalnya tuh S1 saya marketing loh, S2 saya keuangan. S2 saya tuh di UGM. Jadi saya dapat beasiswa di UGM, S1 juga beasiswa, cuma apa namanya? PPA ya dulu namanya. S2 ini ada aturan untuk bisa selesai tepat waktu. Dan pilihannya adalah yang paling mudah untuk mendapatkan datanya adalah keuangan. Jadi saya ambil keuangan deh. Awalnya alasannya seperti itu. Alasan yang sangat itu ya, tidak idealis mungkin ya. Karena cuma sekedar biar cepat selesai, cepat dapat data. Cuma makin ke sini saya sadar bahwa memang pemahaman keuangan saya membantu saya untuk bisa mengelola keuangan saya dengan lebih baik. Jadi saya paham bahwa investasi itu menunda konsumsi agar kita lebih sejahtera gitu. Jadi investasi menurut saya ini juga adalah menunda konsumsi. Kenapa? Karena uang yang tadinya mungkin kita alokasikan untuk sesuatu yang konsumtif ya, ini agak berseberangan dengan konsep teori tadi ya, makroekonomi. Semakin kita konsumsi, semakin kita berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah ini kan, itu kan tadi saya sebagai dosen makro misalnya, konsumtif. Itu berkontribusi terhadap negara. Tapi kalau saya sebagai certified financial planner, menunda konsumsi itu apa untuk investasi gitu. Jadi investasi itu menunda konsumsi sekarang. Kita menahan diri untuk tidak mengkonsumsi di masa sekarang, kemudian dialokasikan untuk investasi gitu, untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan gitu. Jadi ini investasi. Emphasize on holding financial assets and marketable securities. Nah ini kalau investasi ini di sini kalau di kelas ini kita lebih banyak bahas financial asset dan marketable securities ya. Saya nggak akan bahas investasi properti atau emas walaupun saya juga masuk ke sana. Dan emas itu pilihan yang paling aman kalau kita pengen punya dana di masa depan yang terjaga. Nah ya apa? Saya pernah cerita sama teman-teman dosen. Tahun lalu belum ada 1 tahun ya. Awal Januari saya beli emas tuh sekitar 25 gram itu di harga 36 juta. Nah sekarang tuh harganya udah 40 juta lebih. Belum ada 1 tahun. Gitu. Jadi apalagi di masa depan ketika anak-anak saya sudah kuliah ya, itu sangat mungkin bisa mengcover biaya kuliah mereka. Tapi itu eh, kam- itu itu cuma sekilas aja. Maksudnya saya akan bahas pas sekilas aja karena di mata kuliah ini kita akan lebih banyak fokus ke investasi di securities, marketable securities atau turut berharga atau di aset keuangan. Concepts also apply to real asset. Investasi juga ya ada di real asset. Jadi aset itu ada dua, ada financial asset, ada real asset. Foreign financial asset should not be ignored. Ada juga investasi di asing, aset keuangan yang dari asing. Nah, ini nanti ada misalnya kamu beli surat berharga di Amerika. Oh, pengen punya anak nanti kuliah di Amerika. Kamu beli surat berharga di Amerika, nanti kan kamu dapat kupon bunga ya. Kalau obligasi kan returnnya kupon bunga. Nah, kupon bunga itu bisa untuk ya membiayai kuliah anak kamu di Amerika gitu kan. Lebih stabil nilainya kamu beli di sana karena kamu pengen nyekolahin anak kamu di sana dibanding kamu beli obligasi di Indonesia yang mata uang Indonesia itu tidak stabil mata uang dolar gitu kan. Untuk sekarang ya. Hmm,
maksudnya masih kalah kan mata uang Indonesia. Jadi ada juga investasi di keuangan, investasi keuangan di pasar internasional ya. Kamu bisa beli obligasi, kamu juga bisa beli saham. Kalau mau beli saham di Amerika misalnya, kamu bisa install, sekarang lebih mudah. Banyak aplikasi yang memungkinkan kamu untuk investasi di pasar modal Amerika. Misalnya kamu bisa investasi melalui peluang, GoTrade, terus Nanovest, Reku, coba install aja. Kamu bisa ngeliat sahamnya Apple, Nvidia, dan Google, Amazon, dan lain sebagainya. Dan secara potensial growth itu ya lebih bagus ya potensi growth-nya dibandingkan saham-saham di Indonesia. Bahkan dividennya pun bisa membantu ya. Dividennya pasti lebih besar di Indonesia. Jadi saham ini returnnya ada dua. Ada dari capital gain dan dari dividen. Kalau kamu investasi di saham Indonesia, dividen ini lebih kecil dibandingkan dividen di saham-saham luar negeri. Jadi kamu nggak bisa ngarepin lah dari dividen. Paling ngarepinnya tuh kalau investasi saham di Indonesia tuh cuma dari capital gain-nya aja. Tapi kalau investasi saham di luar negeri, kamu juga bisa ya berharap ya dari dividennya, karena nilai dividennya besar. Ya harga sahamnya juga mahal ya. Dan dari capital gain. Jadi saham ini returnnya ada dua. Ingat-ingat, nanti mungkin saya akan nanya di next meeting ya. Saham ini returnnya ada dua, ada dari dividen, ada dari capital gain. Dividen itu didapat dari sisa pendapatan perusahaan setelah dikurangi beban-beban, COGS, dikurangi operating expense, dikurangi interest expense, baru dapat dari sisanya dikurangi pajak ya, sisanya itu baru dibagikan sebagai dividen. Jadi paling akhir tuh. Kalau capital gain itu dari sisi harga saham pada saat beli dan pada saat jual. Karena kalau belajar investment, most individuals make investment decisions sometimes. Need sound framework for managing and increasing wealth. Ini saya sering ditanya sama teman-teman saya, teman-teman dosen, kalau mereka mau investasi, investasi misalnya mau kalau investasi buat ini apa sih, buat tujuan keuangan ini di mana bagusnya, investasi buat tujuan keuangan ini di mana bagusnya gitu. Itu sangat membantu gitu untuk membuat hidup kita lebih terencana. Jadi apa namanya, biar nggak orang yang pengelolaan keuangannya buruk ya itu hidupnya nggak tenang sih. Karena dia akan apalagi yang maksudnya nggak apa namanya, nggak hidupnya tuh YOLO ya prinsipnya, you only live once. Nanti akan bingung tuh nanti kalau terjadi apa-apa di masa depan tuh akan bingung gitu bagaimana mengatasi itu. Kalau rencana keuangan itu sudah mengantisipasi dari awal, misalnya dana darurat, persiapan dana darurat, kemudian persiapan dana pendidikan, persiapan pensiun. Itu kalau kamu menyiapin dana pensiun baru pas mau pensiun itu akan kekejar. Tapi kalau kamu menyiapkan itu bahkan dari saat kamu baru mulai bekerja, kamu bisa hidup lebih nyaman pada saat kamu sudah pensiun. Itu. Jadi belajar investasi juga meminimalisir, menghindari kita dari keputusan-keputusan yang buruk ya. Misalnya harus menjual aset. Nah ini eh, mungkin nggak semua orang pro dengan asuransi ya. Tapi karena saya belajar financial planning dan saya memahami bahwa asuransi itu akan melindungi aset-aset kita. Kamu udah ngebangun aset nih, kamu udah punya nih, kamu udah ngumpulin rumah sekian miliar, ngumpulin surat berharga, terus kamu sakit, habis deh tuh uang buat bayar. Jadi aset-aset yang kamu kumpulkan itu akan habis ketika kamu sakit. Gitu. Jangankan untuk apa namanya, untuk keluarga kamu, untuk biaya berobat pun mungkin akan kurang. Kita nggak tahu ya, biaya rumah sakit di Indonesia tuh mahal, apalagi di luar negeri di Singapura. Tapi ketika kamu punya investasi, asuransi, kamu bisa mengalihkan risiko itu ke perusahaan investasi gitu. Jadi bukan kamu yang harus membiayai biaya pengobatan. Aset kamu masih tetap terjaga. Itu yang kadang tidak sampai kepikiran orang-orang ya. Bahwa ketika kamu punya asuransi, kamu melindungi aset-aset yang sudah kamu bangun. Bisa dipahami nggak sampai sini? Gitu. Jadi saya bukan
ini ya, bukan lagi jualan asuransi. Cuma itu adalah kalau piramida itu kita mulai dari bawah itu kita punya gaji itu mulai dari persiapan dana darurat. Dana darurat misalnya udah semua, dana darurat itu minimal kita bisa mengcover 6 kali pengeluaran kita dalam 1 bulan. Itu untuk sendiri ya. Kalau misalnya berdua atau berkeluarga ya pasti lebih besar lagi. Karena kita nggak tahu, misalnya tiba-tiba kita dipecat, misalnya tiba-tiba kita sakit, kita nggak tahu. Sampai kita bisa apa namanya, bisa berpenghasilan lagi, kita harus punya dana darurat tadi kan. Jadi dana darurat itu untuk mencukupi di masa-masa kritis. Sampai akhirnya kita bisa keluar dari masa kritis itu. Kalau dana darurat sudah terpenuhi, naik ke asuransi. Asuransi itu untuk melindungi aset-aset yang sudah kita bangun. Nah, kalau kita nggak punya asuransi, aset-aset yang sudah kita bangun bisa jadi harus kita korbankan. Udah naik, udah punya nih asuransi, naik ke investasi baru. Investasi itu ketika tadi kebutuhan dasar sudah terpenuhi, dana darurat sudah ada, asuransi sudah punya, baru naik ke investasi. Kadang orang salah nih di sini. Dia punya investasi dulu, dia nggak punya asuransi. Tapi dan ini ketika terjadi sesuatu, aset yang sudah dia punya dari hasil investasi harus dikorbankan karena dia nggak punya investasi, nggak punya asuransi. Dia nggak punya pihak yang bisa mengalihkan resiko. Gitu. Resiko itu kan bad things ya. Sesuatu yang buruk yang akan menimpa kita itu jadi resiko. Ya kalau kita punya peluang untuk mengalihkan itu ke perusahaan asuransi, why not? Gitu. Daripada kita harus menjual aset-aset kita. Udah sampai di investasi, naik lagi, piramida paling atas adalah eh, ini ya, apa namanya? eh, jadi warisan. Bagaimana kalau misalnya biasanya ini orang-orang yang udah konglomerat gitu kan, udah naik banget kastanya ya. Kalau dia udah punya investasi, bagaimana agar nilai yang dia punya itu bisa tetap naik ya, terus bisa dia distribusikan kepada keturunannya gitu. Jadi tetap aman gitu, tetap keturunannya tetap bisa hidup nyaman kayak gitu. Itu level dari financial planning. Itu yang apa namanya harus dipahami bahwa kamu belajar investasi nih nanti yang penting punya investasi tapi kamu nggak punya asuransi, percuma juga sebenarnya. Saya lagi nggak jualan nih, saya cuma ngasih tahu pengalaman saya bahwa ketika saya sakit kemarin itu biaya yang di cover oleh asuransi itu lumayan untuk harga emas, seharga emas lah ya biar saya menaruh dirawat rumah sakit tahun lalu dan lumayan pengobatannya. Kalau saya nggak punya asuransi itu saya harus jual emas saya. Tapi karena saya punya asuransi, saya nggak harus keluar duit sama sekali. Walaupun ada premi yang harus saya keluarkan ya, cuma kita lebih bisa memprediksi premi kan dibandingkan prediksi berapa biaya rumah sakit yang harus kita keluarkan. Bisa dipahami ya di sini ya. Jadi ini saya ingin membantu kalian agar bisa teredukasi. Jadi bukan cuma sekedar teori. Nah, apa aja sih karir yang mungkin kalau kaitan sama investment ini? Ada security analyst, ada portfolio manager, ada registered representative, certified financial planner. Ini yang saya punya nih ya. Sama chartered financial analyst. Ini kemungkinan career field, investment, career field di bidang investasi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Karena udah jam 11.50, ini saya lanjutin di minggu depan. Ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, untuk tugas tadi yang saya minta, coba kamu cari perbandingan sama tingkat bunga ini ya, obligasi ya. Jadi masing-masing anak, satu bank dan satu data SBN retail atau sukuk retail. Jadi obligasi itu ada obligasi yang diterbitkan oleh negara, ada yang diterbitkan oleh pemerintah, oleh perusahaan. Negara ada yang diterbitkan oleh pemerintah pusat ya, kayak ORI, SBN Retail, sukuk retail itu diterbitkan oleh pemerintah pusat. Nah, kalau di Amerika mereka punya municipal bond atau obligasi pemerintah daerah mereka atau state-nya mereka, municipal. Municipal itu negara bagian mereka. Itu juga bisa menerbitkan obligasi. Nah, tugas kalian adalah mencari perbandingan tingkat deposito yang 1 tahun, yang 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan, obligasi
Ini untuk membuktikan yang tadi saya bahas ya, bahwa semakin panjang, semakin beresiko, maka return yang ditawarkan semakin besar. Dalam hal ini berarti tingkat bunganya juga semakin besar, baik itu bunga deposito maupun bunga obligasi. Itu tugas kalian, cari bank dan SBN retail atau sukuk retail dalam maupun luar negeri, kamu bandingkan jangka pendek dan jangka panjangnya, berarti harus ada jatuh temponya ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya, Bu, Oke. untuk sahamnya dan obligasi itu boleh sama nggak ya, Bu? Karena kan Hah? datanya batas ya, Bu. Untuk saham dan depositonya apa Saham boleh? ada banyak. Kalau saya nggak minta saham ya, saya minta Oh, deposito. iya, Bu, depositonya, Bu. Deposito masing-masing bank aja kan ada banyak bank. Boleh bank syariah, boleh bank konvensional. Baik, Bu, tapi apa boleh sama, Bu? Karena kan nanti kan kita kan ada banyak ya, Bu, jumlah orangnya, Bu, ya. Dan kemungkinan bisa Gini sama, aja, Bu. ada yang bank, ada yang depo, ada yang bank, ada yang obligasi. Oh, oke, baik, Bu. Hmm. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada yang deposito, ada yang obligasi ya. Nanti bagi-bagi aja, tapi nggak boleh sama. Jadi nanti kita bandingin. Apa? Dibikin dalam satu sheet ya, PJ. Masing-masing PJ bikin dalam satu sheet. Sheetnya dijadiin satu aja di Excel, di worksheet Excel, biar kita bisa ngeliat nih perbandingannya. Jadi nggak sendiri-sendiri atau Excel nggak. Dalam satu Excel. Dua kelas ini dalam satu Excel. Nanti isi aja di situ. Nanti kita lihat bareng-bareng. Bandingin yang jangka pendek sama jangka panjang, tingkat bunganya gimana. Bisa difahami sampai di sini? Bisa, Bu. Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi Makasih banyak, Bu. Yuk.